dan sekarang. Segala kuasa dan kekuasaan, yaitu baik di sorga maupun di bumi, telah dipegang oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-8. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Perkataan Yesus Kristus adalah perkataan Allah Bapa di sorga. Apa yang keluar dari mulut bibir Yesus Kristus adalah perkataan roh nubuat. Allah dan firman-Nya adalah satu kesatuan dan satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Firman Allah adalah seorang pribadi yang memiliki nama. Namanya adalah Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia. Namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus Kristus adalah Allah yang telah tinggal di antara kita manusia. Tetapi manusia ciptaan Allah tidak mengenal dan tidak mengerti siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya. Sehingga mereka menolak dan menyalibkan Yesus Kristus. Bukankah Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan firman-Nya dan semuanya jadi? Karena tidak ada satupun perkataan Allah yang gugur, semuanya tergenapi. Firman Allah harus menjelma menjadi manusia. Tujuannya adalah untuk kita, supaya di dalam kehidupannya sebagai manusia, Yesus Kristus dapat mengalahkan iblis yang berkuasa atas dosa dan maut. Demikian juga semua orang yang percaya kepadanya dapat mengalahkan dosa dan maut. Janji Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya di dalam hidupnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Sebaliknya orang yang tidak percaya kepadanya akan mendapat hukuman. Manusia berdosa tidak mungkin dapat mengalahkan iblis yang telah berkuasa atas dosa dan maut. Karena manusia sudah takluk, manusia sudah tunduk di bawah kekuasaan iblis. Itulah sebabnya firman Allah harus menjelma menjadi manusia. Supaya kekuasaan iblis itu dapat dikalahkan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka segala dosa, penderitaan, duka cita manusia, semuanya diangkut dan dipakukan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus.
Yesus Kristus telah menanggung semuanya di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu dihukum. Dan ia yang memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dalam Wahyu 19 ayat yang ke-13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Bukankah Allah sendiri yang telah menumpahkan darah seekor binatang untuk diambil kulitnya dan memberikannya kepada manusia sebagai penutup aurat manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang telah datang ke dalam dunia ini dan menjelma menjadi manusia adalah sebagai korban penebusan dosa-dosa manusia, yaitu dengan cara mati terpaku di atas kayu salib. Darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib adalah darah yang mahal, darah manusia yang tidak berdosa, korban darah yang sangat menyukakan hati Allah, karena tidak mungkin korban persembahan binatang dapat menjadi korban penebusan dosa-dosa manusia secara sempurna. Hanya korban kematian Yesus Kristus di atas kayu saliblah adalah korban penebusan dosa-dosa manusia secara sempurna, sekali dan untuk selama-lamanya. Dan tidak ada lagi korban lain yang dapat menyempurnakan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan diampuni dosa-dosanya dan diselamatkan. Tidak saja di dalam dunia ini, tapi juga pada masa yang akan datang. Asalkan mereka tetap setia, mereka tidak menjadi lelah sampai akhir hidupnya. Salib Kristus adalah jalan pendamaian Allah dengan manusia. Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita dengan cara demikian, yaitu ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya. Malahan lagi kita diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Melalui Yesus Kristus kita telah dibeli dari perbudakan iblis. Kita telah ditebus melalui darah-Nya, dan dosa-dosa kita diampuni, yaitu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Allah. Karena kerelaan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, dan Yesus telah merendahkan dirinya, dan dengan setia Ia telah menanggung sengsara, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maka Allah sangat meninggikan Dia dan telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan sekarang segala kuasa dan kekuasaan, yaitu baik di sorga maupun di bumi, telah dipegang oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Sebelum segala sesuatunya terjadi, semuanya telah dinubuatkan. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggangi keledai beban yang mudah. Dan nubuatan Zakaria ini diwujudkan dalam diri pribadi Yesus Kristus, yaitu ketika Yesus dielu-elukan di Yerusalem, di mana Yesus Kristus menunggangi keledai betina yang muda, dan orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan-jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan semua orang yang mengikuti Yesus Kristus dari depan sampai belakang, mereka semua berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi.
dan pada masa yang akan datang, seperti yang sudah dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada murid-murid Yesus, yaitu pada waktu mereka sedang menatap ke langit pada waktu Yesus Kristus naik ke sorga. Kata malaikat itu, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua orang di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Juga dalam penglihatan Yohanes, di mana Yohanes melihat langit terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nama Yang Setia dan Yang Benar ini sudah tergenapkan dalam diri pribadi Yesus Kristus. Ayat yang ke-12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat yang ke-13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Jadi Yesus Kristus adalah Firman Allah, perkataan Allah yang maha kuasa, yang telah mengalahkan maut dan kerajaan maut. Ayat yang ke-14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Yang ke-15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.